Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam hadis yang ma'ruf yang kita kenal, hadis berkaitan dengan masalah niat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang disebutkan oleh muallif, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam rangka hadis ini litadzkiri bin niyah, untuk mengingatkan masalah niat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya faktor niat adalah merupakan faktor yang sangat menentukan diterima atau tertolaknya amal seseorang. Di dalam hadis ini disebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, dan seterusnya al-hadis. Dalam hadis disebutkan ada kata-kata al-hijrah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, thumma innahum sallallahu alaihi wasallam dzakara mithalan amaliyan li hadzal hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan contoh amal. Contoh amal di dalam hadis ini. Faqad mathalal bil hijrah, dan contoh amal tersebut dengan mengambil amalan hijrah. Wal hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila baladil islam firaran bid-din. Yang namanya hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam rangka menyelamatkan agama yang ia peluk. Fahiya min afdalil a'mal. Hijrah merupakan seutama-utama amal. Wahya qarinatul jihad fi sabilillah. Hijrah itu sendiri disandingkan dengan amalan jihad.
Dan sebagaimana kita ketahui, al-jihad fi sabilillah, amalan jihad di jalan Allah adalah amalan yang sangat mulia. Kemudian hijrah disandingkan dengan amalan yang sangat mulia ini, yaitu al-jihad. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-72, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, mereka berhijrah, wa jahadu, dan mereka berjihad. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan amalan hijrah dengan amalan jihad. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wallahu jalla wa ala qaddamal muhajirin 'alal ansar fi dzikri wath thana. Allah jalla wa ala mengedepankan kaum muhajirin dibandingkan kaum ansar di dalam penyebutan, di dalam pujian. Kenapa? Li'annahum taraku awtanahum wa diyarahum wa amwalahum nusratan lidinillahi azza wa jal. Karena sesungguhnya orang-orang muhajirin, kaum muhajirin, mereka telah meninggalkan negeri-negeri mereka, mereka telah meninggalkan rumah-rumah mereka, harta kekayaan mereka, dalam rangka untuk menolong agama Allah azza wa jal. Maka mereka lebih fahum afdalu min ghairihim, maka kaum muhajirin adalah orang yang lebih utama dibandingkan dengan selainnya. Fal hijratu syarifun azimun wa amalun jalilun. Hijrah adalah satu amalan yang sangat mulia, yang sangat agung, amalan yang sedemikian elok. Akan tetapi amalan ini bukan semata-mata hijrah dalam bentuk hijrah secara lahir, tetapi amalan di sini tidak semata-mata dinilai seseorang berpindah dari negeri Islam dari negeri kafir ke negeri Islam dalam bentuk wujud zahirnya saja, tetapi mulianya amalan itu karena ada faktor masalah niat di situ. Yaitu innamal ibrata bimaqsidi sahibiha. Ya, mulianya amalan hijrah itu lantaran ada maksud, niat dari pelaku hijrah itu sendiri. Ya. Fa in hajara yuridu nusratallah wa rasulih, maka manakala seseorang berhijrah karena ingin menolong Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih nadharan linniyatihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan niat yang ada pada dirinya. Wa takunu indallahi maqbulatan, maka hijrah yang seperti inilah di sisi Allah akan diterima hijrahnya. Wa yakunu lahu thawabul muhajir, maka ia akan mendapatkan pahala sebagai muhajir. Fa in kharaja lil hijrati wa mata fit tariqi kutiba lahu annahu muhajirun. Maka ketika seseorang keluar dalam rangka untuk hijrah dan ia mati di tengah jalan dalam proses hijrahnya tersebut, kutiba lahu annahu muhajirun, maka dicatat baginya sebagai seorang muhajir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110. Wa man yakhruj min baitih, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul mautu, kemudian kematian itu menemuinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah telah tetapkan pahala bagi dirinya. Ini semua nadharan linniyatihi salihah, karena niat yang ada pada pelaku tersebut niat yang salihah. Yaktubullahu jalla wa 'ala lahu ajral muhajir, maka Allah
menuliskan bagi dia untuk mendapatkan ajar sebagai muhajir, mendapatkan pahala sebagai muhajir. Wa in kana mata fi tariq, apabila ia meninggal dunia di tengah jalan, hadza idza kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, ya, apabila hijrahnya kepada Allah dan Rasul, ay li nusrati dinillah wa hubban lillah wa hubban lirrasul. Ya, semua itu ia akan dapatkan ketika seseorang meninggal dunia di tengah perjalanan hijrah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya artinya dia benar-benar niat hijrahnya dalam rangka menolong agama Allah, dalam rangka mencintai karena Allah, dalam rangka mencintai kepada Rasulnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Wal hijratu baqiyatun ila an taquma sa'ah. Hijrah itu pun akan tetap ada, amalan hijrah ini akan tetap ada, berlangsung hingga hari kiamat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan berhenti proses hijrah, amalan hijrah itu hingga terputusnya taubat. Wala tanqati'u taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan tidak akan terhenti proses taubat itu, amalan taubat itu tidak akan terhenti hingga matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari tempat tenggelamnya. Fal muslim bihajati ilal hijrah daiman wa abadan, maka seorang muslim ia membutuhkan kepada amalan hijrah, ya, selamanya. Fa idza duyiqa alaihi fi dinih, apabila ia mengalami kendala, kesempitan di dalam amalan, di dalam mengamalkan agamanya, wa sara la yastati'u idharad din, kemudian ia menjadi seorang yang tidak mampu mensyiarkan agamanya, ia tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Hajara ila baladin, maka ia harus hijrah ke satu negeri. Yastati'u ayyudhira dinahu fi, yang negeri tersebut membolehkan untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Muhafadzatan ala dini, dan ia hijrah tersebut dalam rangka untuk menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, ia akan dapatkan di muka bumi rezeki yang banyak dan tempat ataupun tempat yang luas. Fal yuhajir firaran bid-dini, maka seorang muhajir, seorang yang hijrah, ya, karena mempertahankan agamanya, ila baladin yastati'u fiha ayyudhira dinahu, ke satu negeri yang negeri tersebut membolehkan seseorang untuk mengamalkan, menampakkan syiar-syiar keislaman, syiar-syiar agamanya, ya. Demikianlah seorang muhajir, ya. Kemudian wa yatamakkana min ibadati Rabbih azza wa jal, dan ia memungkinkan untuk beribadah kepada Rabbnya, ya. Ini proses hijrah itu sendiri. Seseorang berhijrah ke satu negeri, yang negeri tersebut akan membolehkan bagi dirinya untuk melakukan amalan syiar-syiar agamanya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Fal muradu bil hijrati huna, yang dimaksud dengan hijrah di sini al hijratu min Makkah, yaitu hijrah dari Makkah. Li'annaha lamma futihat ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarat balada islami, karena sesungguhnya
setelah terjadinya Fathum Makkah, pembukaan kota Makkah, dan Makkah kemudian dikuasai oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin, maka Makkah itu menjadi negeri Islam. Fala yuhajiru minha, maka setelah menjadi negeri Islam tidak akan ada lagi orang yang hijrah dari negeri Makkah. Maka dikatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathum Makkah. Inna makanat yuhajaru minha indama kanat fi qabdatil kuffar wa kanu yudayiquna al-muslimina wa yasuddunahum an dinihim. Proses hijrah itu terjadi ketika orang-orang kafir benar-benar mencengkram kaum muslimin, dan mereka kaum muslimin mengalami kesempitan. Orang-orang kafir senantiasa menghalang-halangi kaum muslimin dari mengamalkan agama Islam, agama mereka. Falamma fatahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarat bilada Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhasil membuka kota Makkah, maka kota Makkah itu menjadi negeri Islam. Falladhi yuhajiru min Makkah ilal Madinah ba'dal fathi la yusamma muhajiran. Maka apabila ada orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah setelah Fathu Makkah, maka itu bukan disebut sebagai muhajir. Maka bukan disebut sebagai muhajir karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW ini, faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrah kepada Allah, ilal akhir. Hadis ini, hadza huwal qismul awwal, ini adalah bagian pertama, yaitu maksudnya wa huwal ladzi akhlasa niyatahu lillahi fil hijrah, yaitu bahwasannya orang yang hijrah tersebut ikhlas niatnya karena Allah di dalam hijrahnya. Fataqabbalallahu hijratahu wa katabahu fil muhajirin. Maka Allah kemudian menerima hijrahnya dan Allah mencatat mereka sebagai kaum muhajirin. Fi ayyi waqtin kan, di setiap waktu. Li'annal hijrata baqiyatun, karena hijrah, amalan hijrah itu akan senantiasa tetap ada sampai hari kiamat. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan inna hadzal khassun bima kana qabla al-fath, bahwasanya ini adalah sesuatu yang khusus sebelum Fathu Makkah. Bal hiya baqiyatun kullama ihtija ilaiha, maka amalan hijrah itu akan terus ada selama amalan hijrah itu diperlukan. Fahiya masru'atun, amalan hijrah itu disyariatkan. Wa man hajara fi ayyi waqtin, barang siapa yang mau hijrah di setiap waktu, falahu thawabul muhajirin, maka ia akan mendapatkan pahala sebagai orang-orang yang berhijrah. Jadi kalimat faman kanat hijratuhu ilallah menunjukkan ikhlas, keikhlasan niat karena Allah di dalam hijrah, dan juga menunjukkan bahwasannya hijrah itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Syariat berhijrah akan senantiasa ada hingga hari kiamat. Al-qismu tsani, bagian yang kedua dari kalimat faman kanat hijratuhu ilallah, yaitu man kanat hijratuhu li ghairillah, barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah, fa hijratuhu ila hadza syai', dia hijrahnya kepada sesuatu yang bukan karena Allah, alladzi qasada, yang ia niatkan demikian, wa laisa lahu thawabun indallahi jalla wa ala, maka ia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah jalla wa ala.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha," barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena ingin meraup dunia, ai hajara min baladil kufri ila baladil Islam wa laisa qasduhu din, yaitu seseorang yang hijrah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, tetapi niatnya bukan dalam rangka karena agama. Wa inna ma qasduhu anna biladal muslimin fiha tama'un, dan ia meniatkan karena di negeri kaum muslimin, ya, di dalam negeri kaum muslimin ia bisa untuk meraup dunia. Wa fiha dunya, dan di negeri kaum muslimin tersebut ada urusan dunia. Wa fiha tijaratun, di dalam negeri kaum muslimin tersebut dia bisa berdagang, ya, dia bisa bisnis. Wa fiha maladzatun, ya, dan di negeri kaum muslimin itu pula dia bisa bersenang-senang, berlezat-lezat. Fa hijratuhu lidunya, maka hijrahnya, pindahnya ke negeri Islam tersebut adalah dalam rangka untuk meraup dunia saja. Walaisat lillahi azza wa jal, bukan karena Allah azza wa jal. Wala yuktabu lahu thawabul muhajir, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang berhijrah. Ini perbedaan antara orang yang hijrah lantaran, ya, Allah dan Rasulnya, dan hijrah karena ingin meraup dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, au imra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena wanita yang ingin ia nikahi. Kaman hajara min ajli ayatazawwaja imra'atan ta'allaqa qalbuhu biha. Ia berhijrah dengan sebab ingin menikahi seorang wanita yang menjadikan ia terpaut hatinya kepada wanita tersebut. Ya. Wahia la turiduhu, dan tidaklah ia menginginkan, ya, datang ke negeri Islam tersebut, illa idza jaa ila biladiha, kecuali apabila ia mendatangi negeri wanita tersebut, fahiya fi biladil Islam wa huwa muta'alliqun biha, dan ia datang ke negeri Islam dalam rangka kaitannya dengan wanita tersebut. Wa qalat lahu, ya, kemudian ia mengatakan pada orang tersebut, ana la atazawwajuka fi biladil kufri. Misalkan wanita yang akan dinikahinya itu mengatakan, saya tidak akan menikah dengan dirimu, ya, di negeri kafir. Fahajara ila biladil Islam, maka kemudian si laki-laki pun hijrah ke negeri Islam. Li ajli ayatazawwajaha, dalam rangka untuk menikahi wanita tersebut. Fahadha laisa lahu thawabul hijrah indallah, maka kepergian laki-laki tersebut ke negeri di mana si wanita, ke negeri Islam di mana si wanita itu tinggal menetap di sana, maka kepergian sang laki-laki tersebut laisa lahu thawabul hijrah indallah, dia tidak mendapatkan amalan hijrah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak mendapatkan pahala sebagai seorang muhajir. Inilah makna au imra'atin yankihuha, bahwasannya ia berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Maka dari beberapa uraian tadi kita dapatkan betapa pentingnya faktor niat, betapa pentingnya faktor keikhlasan di dalam beramal. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah amalan hijrah. Ya. Dan ini menyangkut amalan-amalan lainnya, salat kita, ibadah kita, muamalah kita. Ya. Kemudian juga amalan-amalan lainnya. Ya. Semuanya harus
diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kemudian amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan yang sudah nampak zahirnya adalah perbuatan dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk agama, dalam rangka untuk kebaikan, namun senyatanya itu adalah amalan lahiriahnya. Namun setelah ditelisik keadaan batinnya, ternyata amalan itu tidak dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya maka berhati-hatilah di dalam beramal. Karena sesungguhnya ketika seseorang hijrah, ketika seseorang berjihad, ketika seseorang menunaikan salat, ketika seseorang menunaikan puasa, ketika seseorang bersedekah, ketika seseorang menunaikan haji, umrah, dan seterusnya, semua itu harus benar-benar landasan niat itu harus kokoh. Karena sesungguhnya barang siapa yang hijrahnya bukan kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin meraup dunia, tapi karena ingin menikahi seorang wanita, maka ia akan dicatat sesuai dengan niatnya tersebut. Ia akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Demikian juga amalan-amalan lainnya, ya, puasanya, salatnya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, salatnya, dan seterusnya. Ketika niat itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian itu akan menghancurkan amalan-amalan kebaikannya. Zahirnya adalah amalan kebaikan, namun senyatanya hancur karena tidak dilandasi dengan keikhlasan. Kita ingat hadis Nabi SAW yang menceritakan dengan 3 gambaran orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian diseret ke neraka, dilemparkan ke neraka. Orang yang menuntut ilmu, ya, qari, baca Al-Quran, diseret ke neraka, dilemparkan ke neraka. Orang yang berinfak, bersedekah, semuanya diseret. Tidak ada lain karena niat yang ada pada diri mereka. Yang zahirnya nampak mati syahid, tetapi keadaan hatinya karena dia ingin disebut sebagai seorang yang pemberani. Yang zahirnya nampaknya menyampaikan ilmu, belajar ilmu, talabul ilm, qari, membaca Quran, nampaknya, zahirnya, lahirnya seperti itu, namun hatinya ada niat-niat selain Allah subhanahu wa ta'ala, ingin disebut sebagai seorang alim atau yang lainnya. Maka ini pun menjadikan amalannya hancur. Seseorang yang bersedekah, berinfak, ya, lahirnya, zahirnya amalan yang mulia, namun ternyata amalan itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hancur. Kenapa? Karena niat di dalam hatinya, ia ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, jawad, ya, jawad. Dia ingin menjadi orang, disebut sebagai orang yang dermawan. Niatnya sudah berbeda. Maka kita tidak boleh kemudian menyepelekan permasalahan yang seperti ini, karena syaitan sedemikian halus memutar arah niat seorang hamba. Syaitan begitu halus untuk kemudian membelokkan niat itu dari seorang hamba. Karenanya berhati-hatilah, ya, ketika syaitan berusaha mencoba untuk membelokkan arah niat tersebut. Karena itulah penting bagi kita untuk senantiasa
meluruskan niat, senantiasa memancangkan niat bahwasannya ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan apapun, kita tidak mengharapkan dunia, kita tidak mengharapkan ingin dapatkan jodoh wanita, kita tidak ingin mengharapkan sesuatu, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah permasalahan yang sangat esensi, yang sangat penting, sangat urgen sekali ketika amalan-amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian amalan ini menjadi sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Wal'iyadzubillah. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa membaca, senantiasa menelaah, senantiasa mempelajari bagaimana para ulama mempertahankan keikhlasan di dalam hati kita, di dalam hati-hati mereka. Bagaimana para ulama yang sedemikian sulitnya mempertahankan keikhlasan. Dan amalan mempertahankan keikhlasan sungguh luar biasa. Karena amalan itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Gejolak hati kita, keinginan yang tersembul di dalam hati kita, ya. Kemudian juga apa yang tersirat muncul di hati kita, orang lain tidak akan bisa melihat. Hanya kita yang bisa merasakan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Nah, disitulah letak bagaimana faktor niat itu harus benar-benar dijaga. Kalau niatnya menyeleweng, tidak ada orang yang tahu, kemudian menasehati, menegur kita. Kamu niatnya salah, hati-hati ya. Tidak ada, karena ini urusan hati. Urusan hati. Ya, tidak ada yang kemudian orang, oh itu orang niatnya salah itu. Dia tadinya niatnya karena Allah, sekarang niatnya karena perempuan itu. Dari mana dia tahu? Karena niat adalah amalan hati. Niat itu adalah amalan hati. Maka berhati-hatilah dari perkara-perkara yang demikian. Kita paling bisa melihat amaliyah lahirnya. Ya, kita paling bisa melihat amaliyah lahirnya. Dan betapa amaliyah lahir ini akan sangat-sangat kita rasakan manakala kondisi-kondisi darurat itu ada. Ya, kondisi-kondisi darurat itu muncul. Ya, kita bisa melihat